Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menampilkan tugas wawancara untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi Sistem Pemilihan Langsung masih relevankah dengan sila keempat Pancasila? Oleh 5 orang dari 5 profesi yang berbeda-beda dengan dosen pengampu Bapak Jainul Mutakin SE MPD. Berikut ini kami tampilkan nama anggota kelompok beserta nama narasumber yang telah kami wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fauzi Aldan dari kelompok 4. Di sini saya bersama Mas Fajar. Beliau ini seorang karyawan. Jadi gini Mas, mohon maaf ganggu waktunya ya. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang demokrasi, apa boleh Mas? Boleh ya. Jadi yang pertanyaan yang pertama itu, menurut pendapat Mas tentang demokrasi sistem pemilihan langsung itu seperti apa menurut pendapat Mas? Dari demokrasi itu sendiri pun, demokrasi itu memberikan kebebasan atau memberikan hak kepada setiap warganya untuk memilih, merubah atau mengubah nasibnya sendiri atas pilihannya. Jadi negara memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih yang sesuai dengan apresiasi masyarakat tersebut. Jadi bebas untuk memilih ya Mas ya? Ya, bebas. Menurut demokrasi tersebut. Ya. Jadi ya menurut demokrasi ya. Nah, hal tersebut itu apakah masih relevan Mas untuk sila keempat yang berbunyi kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Apakah demokrasi tersebut masih relevan Mas? Kalau menurut saya sendiri, demokrasi pemilihan secara langsung sesuai atau tidaknya dengan masih relevan atau tidak dengan Pancasila sila keempat tersebut, kalau menurut saya sendiri masih relevan karena pemilihan tersebut dilakukan secara terbuka, secara transparan, secara langsung, dan tidak ada pemilihan secara tertutup. Jadinya masyarakat mengetahui apa hasil dari pemilihan tersebut, jadinya, dan pemilihan tersebut tidak dipaksakan. Jadi masyarakat tidak dipaksa untuk memilih salah satu orang atau pilihan yang lain. Jadinya pemerintah memberikan kebebasan yang tidak ada paksaan, masih relevan menurut saya. Berarti mungkin cukup masuk ya untuk poin kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam artian ya secara mufakat gitu ya untuk masih cukup masuk ya. Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Mohon maaf ini ngeganggu ya. Jadi sekian pendapat dari Mas Fajar mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevankah dengan sila keempat? Ternyata masih ya. Alhamdulillah cukup sekian mungkin wawancara pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini akan mewawancarai bagaimana apakah masih relevan tentang pemilihan umum yang berhubungan dengan sila keempat. Dan di sini kami dengan koresponden dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nana. Jadi Pak, pertanyaan yang utamanya, apakah masih relevan pemilihan umum dengan sila keempat Pak? Kalau tidak relevan sih ya sesuai undang-undang aja. Kalau undang-undangnya masih mengatur seperti itu ya gimana lagi, harus dijalanin. Kalau kecuali aturannya harus di undang-undang itu dirubah, tidak memakai pemilu lagi. Kalau menurut saya kalau pemilihan itu terwujud dari sila keempat, perwakilan dan perwakilan itu ya. Jadi ya suara itu kan diwakilkan
rakyat ke DPR. Jadi ya masih relevan kalau Pancasila. Tapi kalau dari hukum yang lain sih ya bisa apa ya, bukan hanya dengan pemilu aja sebenarnya. Kalau pemimpin itu bagus, tidak harus melalui pemilu, ya kenapa enggak gitu. Tapi itu tergantung sama undang-undang yang itu ya, pemerintah buat. Kalau ya pemerintah buat dia seperti itu, ya kita ikuti aja. Ada nggak pandangan Bapak sendiri gitu tentang apa mungkin sistem demokratis yang lain gitu Pak? Mungkin yang lebih ada apa ya bahasanya? Ini kalau demokrasi itu kan buatan, bukan buat. Maksudnya kalau demokratis itu bisa dipakai, bisa yang enggak. Tergantung ideologi masing-masing. Kalau ideologi Indonesia bisa menampung demokrasi, ya kenapa enggak? Tapi kalau sepertinya negara yang nggak bisa, ideologi yang nggak bisa menampung demokrasi, ya kenapa harus pakai gitu? Tergantung ideologi masing-masing negara. Kalau demokrasi bisa dipakai di sini, banyak negara Islam yang pakai demokrasi. Sebenarnya ada sisi baik dan sisi buruk, ya pakai aja yang baik-baiknya aja. Nggak usah kita menjas, oh ini buruk, ini buruk, ini bagus, nggak gitu ya. Kita ambil baiknya aja, sisi baiknya mana. Ini Pak, pertanyaan terakhir. Ada nggak misalnya peran aktif Bapak dalam apa isu ini, dalam pemilihan umum ini? Maksudnya peran Bapak pribadi gitu, atau mungkin? Kalau saya sebagai pegawai negeri tidak bisa ini kan ya, maksud punya hak pilih, tapi tidak ikut berkecimpung dalam sebagai tim sukses atau sebagai pendukung kontestan, nggak bisa. Kalau untuk sebagai penyedia sarana seperti aja panitia itu masih bisa. Kalau sementara untuk konfirmasi saya masih dilibatkan panitia pemilu, diminta gitu ya. Tapi kalau untuk seperti kepalanya saya nggak mau, karena takut bersinggungan sama tugas saya begitu gitu aja. Oke, sekian wawancara kali ini. Terima kasih dengan Bapak Nanang. Sekian. Di sini dengan saya Mizan, dan kameramen di sana ada Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang bersama teman saya, salah satu mahasiswa di Bogor, namanya Rizal Fahudin. Dan kali ini saya ingin sedikit bertanya tentang sistem demokrasi pemilihan secara langsung yang berhubungan dengan sila keempat. Nah, jadi saya akan sedikit bertanya kepada teman saya ini. Jadi Zan, bagaimana pandangan Anda tentang demokrasi sistem pemilihan secara langsung? Apakah masih relevan dengan sila keempat atau bagaimana? Menjawab tentang demokrasi sistem pemilihan secara langsung masih relevankah dengan sila keempat? Tentunya kita harus tahu dulu sila keempat itu apa. Ini kerakyatan yang dipimpin oleh hukum kebiasaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Di dalamnya ada yang namanya kata pemusyawaratan, yang mana sistem pemilihan langsung ini atau lumrah di dalam warga Indonesia, yaitu pemilu, sangatlah relevan karena banyak di setiap daerah itu diadakan pemilu, dan sistem pemilu di Indonesia ini menggunakan musyawarah. Jadi pemilu ini atau pemilihan secara langsung ini sangat relevan karena ada poin musyawarahnya di dalam pemilu tersebut. Jadi itu ada salah satu pembahasan dari demokrasi secara langsung atau tanggapan dari kita. Memang betul, karena kan di sila keempat itu kan mengandung kata musyawarah. Jadi pemilihan secara langsung di Indonesia itu dilakukan dengan bersama secara langsung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Mulyasari dan Oh, Nisa. Pak, bersama narasumber Bapak Syarullah SIP selaku Kepala Madrasah MTS Al-Fitriyah. Selamat siang, Pak. Ya, Nisa akan menanyakan tentang demokrasi sistem pemilihan langsung, masih relevankah dengan sila keempat Pancasila? Ya, untuk pemilihan ya itu masih relevan untuk sekarang ini, dan memang harus langsung supaya masyarakat ini bisa memilih dan pemimpin yang dia hendaki sesuai dengan visi misinya yang sesuai ya dengan dihendaki oleh masyarakat. Ya makanya sampai saat ini ya pemilihan masih seperti itu, dan sekarang pun negara kita masih berjalan seperti itu. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini negara kita menuju kepada negara yang makmur masyarakatnya dengan waktu-waktunya setelah dipilihnya itu. Ya. Nah, saya rasa Baik. cukup. Baik, terima kasih Pak Ya. atas jawaban dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang berada di salah satu tempat bersama Pak Fadli, dia sebagai salah satu pedagang ya. Jadi kali ini saya ingin bertanya ke Pak Fadli nih tentang demokrasi pemilihan secara langsung. Demokrasi pemilihan secara langsung itu Pak Fadli masih relevan nggak sih sama Pancasila, sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih relevan nggak sih menurut Pak Fadli itu? Oke, terima kasih. Kalau dilihat, menurut saya sih kalau dilihat dari demokrasi pemilihan langsung umum dengan sila keempat masih sangat relevan, karena memang kalau dari kata-katanya aja kan demokrasi pemilihan umum langsung, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Berarti kan rakyat ada yang memimpin dan dipilih secara langsung pertama. Terus nanti setelah terpilih harus bijaksana, pemimpinnya harus ada kebijaksanaan dalam semua kebijakan. Terus pemimpin juga harus ada permusyawaratannya kalau menentukan apa-apa, sama halnya dengan kebijaksanaan tadi. Dan rakyat juga butuh wakil gitu. Perwakilannya ya, ada rakyat butuh wakil untuk menyampaikan aspirasi. Cuma menurut saya pelaksanaannya yang belum relevan. Kalau secara tulisannya, secara artinya sudah relevan, sangat relevan, cuma pelaksanaannya masih banyak kurang di mana-mana gitu, untuk relevan antara demokrasi langsung sama kerakyatan yang dipimpin ini untuk sila. Paling itu menurut saya ya. Nah, jadi itu ya menurut Pak Fadli, menurut pandangan beliau dari pertanyaan tadi ya, mungkin cukup bagus lah jawabannya ya. Kepada Pak Fadli terima kasih atas waktunya. Maaf ganggu. Oke. Jualan apa Pak? Saya jualan komputer Pak dan lain-lain. Ya, kalau yang mau cek-cek komputer boleh kesini lah. Nanti saya selipkan linknya ya. Ditunggu siap. Terima kasih Pak Fadli.